Halo, hai. Jumpa lagi di video Belajar Bareng Yuk bersama dengan Steffi dan Nona. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang baper. Nah, pasti tidak asing kan mendengar istilah ini? Yuk kita pelajari bersama-sama. Baper itu apa sih? Baper adalah istilah anak muda zaman sekarang ya, yang merupakan singkatan dari bawa perasaan. Jadi baper ini menggambarkan situasi di mana kita itu sedikit-sedikit memasukkan unsur emosi ke dalam setiap keadaan yang kita alami. Iya bener Steph, jadi baper itu bisa dikatakan seseorang yang sensitif ya Steph. Nah biasanya istilah baper ini banyak digunakan dalam konteks percintaan atau asmara. Namun tidak hanya itu, istilah baper ini juga biasa digunakan dalam konteks kehidupan sehari-hari lainnya. Misalnya kita sedang bercanda dengan teman akrab kita, kemudian tiba-tiba kita merasa candaan tersebut menyakiti perasaan kita, walaupun kita tahu bahwa teman kita ini memang sedang bercanda. Nah dalam hal ini kita seakan-akan membawa perasaan untuk sebuah candaan. Lalu menurut Kak Non sendiri nih, Kak Non itu termasuk orang yang mudah baperan gak sih? Gimana ya caranya biar kita bisa tahu apakah kita adalah seorang yang mudah baper atau tidak? Ya udah, aku kasih tahu aja ya gimana cara untuk cek kita itu baperan atau enggak. Teman-teman di rumah juga bisa cek ke diri sendiri ya. Yang pertama, apakah kamu mudah tersinggung ketika ada orang lain yang memberikan kritik pada dirimu? Yang kedua, apakah kamu orangnya mudah tersentuh dengan seni maupun musik? Yang ketiga, apakah kamu mudah baper ketika menonton film atau tayangan yang sedih? Nah, dari hal itu kira-kira kamu orangnya mudah baperan nggak? Karena mudah baperan nggak? Kalau teman-teman yang di rumah bagaimana? Oh iya Steph, tadi kan kita udah membahas tentang baper itu apa. Nah, sekarang kita pengen tahu nih penyebab kenapa sih orang itu bisa mudah baper. Iya bener banget, jadi gimana tuh? Kok bisa orang itu mudah baper? Nah Steph, orang mudah baper itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, belum mengenal diri sendiri. Jika kita mudah terbawa perasaan ketika sedang bercanda atau hal lainnya, itu menunjukkan bahwa kita sedang belum mengenal diri kita sendiri. Kita cenderung menjadikan perkataan atau penilaian orang sebagai tolak ukur untuk diri kita sendiri. Selain itu, kita juga cenderung mengikuti atau melakukan yang orang lain inginkan. Bahkan, terkadang kita jadi memaksakan meskipun kita merasa diri kita tidak mampu. Nah, ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan menjadi mudah baper, Steph. Nah, lalu yang kedua, percaya diri yang berlebihan. Memiliki kepercayaan diri itu merupakan hal yang sangat penting ya bagi diri kita, karena kepercayaan diri ini dapat membantu kita untuk tetap berusaha meraih apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita memiliki kepercayaan diri yang berlebihan atau terlalu tinggi, itu menjadi tidak baik. Contohnya ketika kita mendapatkan perlakuan yang buruk gitu ya, menurut kita dari orang lain, kita akan cenderung mudah terbawa perasaan dan menganggap bahwa orang itu tidak suka pada kita gitu ya, padahal belum tentu seperti itu. Atau contoh lainnya, misalnya kita mendapatkan perlakuan yang menurut kita baik dari orang lain gitu ya, lalu kita mudah terbawa perasaan dan menganggap bahwa orang itu menganggap kita adalah orang yang spesial, padahal juga belum tentu demikian. Berarti self knowledge yang kurang sama self esteem yang terlalu tinggi itu bisa berpengaruh ya, dan membuat kita menjadi mudah baper. Iya betul Steph. Nah selain itu aku rasa ada penyebab lain lagi loh Kak Non yang bisa membuat kita itu mudah baper, yaitu kurang percaya diri. Kurang percaya diri itu juga bisa membuat kita kurang jadi baper. Kenapa sih? Karena orang yang kurang percaya diri biasanya lebih sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Selain itu, orang dengan percaya diri yang rendah itu juga lebih banyak terpengaruh dengan perkataan atau penilaian dari orang lain. Nah, hal ini membuat orang dengan percaya diri yang rendah akan lebih mudah baper dengan sikap atau perkataan dari orang lain. Kemudian selanjutnya serotonin atau sensitive gland. Serotonin adalah zat kimia dalam tubuh seseorang yang berfungsi untuk meregulasi mood. Nah, serotonin ini dikeluarkan dari otak dengan menggunakan serotonin transporter. Basically, pada orang-orang yang memiliki sensitivitas tinggi atau mudah baper, terdapat variasi nih dalam serotonin transporternya. Oleh sebab itu, orang yang baperan itu cenderung memiliki tingkat serotonin yang rendah.
Karena hal ini pula, orang yang mudah baper sering mengalami kesulitan untuk mengontrol emosinya dan lebih mudah mengalami emosi negatif seperti depresi. Iya, benar sekali, Steph. Jadi, kurang percaya diri juga bisa menyebabkan kita menjadi mudah baper ya. Dan ini satu hal yang baru aku tahu juga gitu ya, ternyata ada gen yang membuat seseorang itu mudah baper gitu ya. Iya, bener banget Kak Non. Penyebab orang baperan itu bermacam-macam. Nah, kalau dari dampaknya sendiri, kira-kira apa aja ya Kak Non ya? Oke, nah jadi baper itu bisa berpengaruh pada diri kita sendiri dan kepada orang lain juga loh teman-teman. Nah kalau untuk diri kita sendiri, yang pertama kita menjadi tidak merasa bahagia. Kita menjadi tidak bahagia karena terpaku pada omongan orang lain. Mengapa? Karena setiap saat, setiap waktu yang kita pakai itu hanya untuk memikirkan apa yang orang lain katakan dan mengingat-ingat omongan atau perilaku yang sudah orang lain lakukan terhadap kita. Lalu yang kedua, mudah terpancing emosi dan berprasangka negatif. Seseorang yang sensitif atau mudah sekali baper ini biasanya akan sulit untuk dapat berpikir positif pada orang lain. Hal ini karena kita itu hanya terlalu berfokus pada emosi negatif dan gampang gitu ya untuk berprasangka negatif pada orang lain. Nah iya Kak Non, aku mau tambahin untuk ke diri sendiri lagi ya, ada nih satu lagi, yaitu berpengaruh pada kesehatan fisik. Ketika kita sedang diliputi oleh perasaan negatif, kita akan merasa kurang memiliki gairah dan semangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Selain itu, energi kita juga akan terkuras dan dapat membuat kita menjadi lelah dengan sendirinya, sehingga bisa berdampak pada menurunnya sistem kekebalan tubuh kita dan mengganggu kesehatan. Selain untuk diri sendiri, ada juga dampak untuk orang lain, yaitu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Seorang yang terlalu sensitif atau mudah baper akan membuat dia kehilangan banyak teman. Kenapa bisa seperti itu? Hal ini karena orang lain merasa tidak nyaman berada di dekat kita yang selalu berpikiran negatif terhadap diri sendiri dan mudah terbawa perasaan atas apa yang dilakukan atau dikatakan. Lalu teman-teman, yang terakhir nih ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan bersama agar kita menjadi orang yang tidak mudah baper. Nah, yang pertama, mengenali dan menerima diri sendiri. Cobalah untuk mengenali tentang dirimu gitu ya, baik itu kelebihan, kekurangan, dan potensimu. Terus galilah potensimu dan terimalah kekurangan yang ada pada dirimu. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih nyaman dengan dirimu sendiri dan tidak mudah terpengaruh. Nah, lalu yang kedua, tetap tenang dan jangan mudah menyimpulkan sesuatu. Ketika kita sedang menghadapi sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, cobalah untuk tetap tenang. Dengan menjaga ketenangan ya Steph, kita akan lebih mudah mengontrol emosi. Selain itu, kita juga akan menjadi dapat berpikir lebih jernih dan tidak mudah berpikir negatif pada orang lain. Selanjutnya, menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif. Nah, salah satu caranya agar kita gak mudah baper nih adalah dengan mencari kegiatan atau aktivitas lain yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Nah, teman-teman, carilah kegiatan yang kamu sukai dan dapat mengasah kemampuan dirimu sendiri. Saat kamu aktif dengan kegiatan atau aktivitas kamu tersebut, maka kamu akan terhindar dari pikiran yang kurang bermanfaat yang bisa menyebabkan kamu itu menjadi baper. Nah, selanjutnya, sadari bahwa kita itu nggak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Kita nggak bisa juga memaksakan orang lain untuk berpikir dan melakukan sesuai dengan apa yang kita mau. Meskipun seperti itu ya, kita nggak bisa mengontrol orang lain ya. Namun kita harus tetap berusaha untuk berbuat baik ke orang lain gitu. Nah, itu dia yang bisa kita pelajari ya bersama mengenai baper. Kita harus ingat teman-teman bahwa ketika kita sering merasa baper, maka kita akan lebih banyak merasakan kerugian pada diri kita sendiri dan pastinya buat orang lain. Selain itu, ketika kita menjadi baper terhadap suatu hal, belum tentu hal tersebut adalah hal yang benar dan kita hanya akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Nah, untuk itu teman-teman, terimalah segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirimu dan pilihlah lingkungan positif yang bisa memberikan dukungan kepadamu agar menjadi semakin lebih baik. Nah, semoga dengan video ini kita bisa menjadi lebih mengenal diri kita sendiri dan semakin bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Sekian video belajar bareng yuk kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.
Jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa.